Kegiatan praktek di klinik saya sementara saya hentikan, ya. Namun saya tetap memberikan pelayanan untuk kasus-kasus yang emergensi atau darurat, serta memberikan konsultasi secara online melalui WhatsApp. Jadi pasien bisa langsung konsultasikan mengenai keluhan gigi dan mulutnya melalui WhatsApp. Sangat berdampak sekali dan bahkan kita sempat berduka cita ya karena beberapa dokter gigi kan meninggal karena COVID-19 ya. Kemudian memang pekerjaan dokter gigi sendiri ini memang riskan banget untuk penularan dari COVID-19 karena dokter gigi bekerja berkontak langsung dengan rongga mulut, di mana kan kita tahu ya kalau penularan dari COVID-19 sendiri ini memang melalui droplet. Pasti kita sangat mawas diri banget ya, karena kan seperti yang saya bilang banyak teman-teman dokter gigi kita yang meninggal karena COVID-19 ini gitu. Dan memang seperti yang sudah diketahui penularannya melalui droplet, sedangkan kita bekerja itu langsung ke rongga mulut dan tindakan-tindakan dari kedokteran gigi ini pun memicu banget adanya airborne ya, percikan-percikan dari air liur yang kalau kita tidak proteksi masuk ke mata, hidung ataupun mulut, itu resiko penularan COVID-19-nya semakin tinggi gitu. Edaran sudah keluar dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia menghimbau agar kita untuk menutup klinik gigi kita untuk sementara waktu ya, namun tetap memberikan pelayanan berupa kasus yang emergensi. Jika memang kita harus mengerjakan kasus yang emergensi, kita harus menggunakan APD itu sebagai proteksinya kita sendiri. Kasus-kasus emergensi yang saya kerjakan adalah seperti sakit gigi yang sudah tidak tertahankan ya, yang sudah tidak bisa kita redakan dengan obat anti nyeri. Infeksi gigi yang menyebabkan bengkak atau terdapat nanah dalam gusinya ya. Kemudian adanya trauma, misalnya giginya lepas mendadak ya, atau juga ada perdarahan pada gigi ataupun gusi pada pasien. Kebetulan yang pasien kemarin saya kerjakan itu memang semua yang seperti itu, yang kasusnya memang tambalannya ada yang copot, ada yang lepas, kemudian menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, tidak bisa diredam dengan obat, terus kemudian juga adanya bengkak pada gigi, dan kemudian adanya perdarahan pada gusi yang memang tidak berhenti-berhenti. Jadi mau tidak mau kita harus lakukan emergency treatment. Betul, screening ini wajib sekali kita lakukan karena screening adalah pemeriksaan kesehatan sebelum kita lakukan tindakan. Jadi pasien kita tanyakan riwayat kesehatan dan keluhannya. Ya, apakah riwayat keluhannya bersifat emergensi atau tidak? Jika tidak bersifat emergensi, yang pasti kita bilang tunda dulu ya. Kita edukasi pasien, kita berikan perawatan yang dapat dia lakukan di rumah tanpa harus ke dokter gigi. Tapi jika kasusnya memang emergensi, kita tanyakan riwayat kesehatannya ya, dan sudah stay di rumah selama 14 hari terakhir atau masih bekerja secara normal ya. Apakah pasien memiliki sakit atau demam yang mengacu ke gejala dari COVID-19? Apakah memiliki keluarga yang memiliki gejala yang sama mengacu pada COVID-19? Apakah pasiennya juga baru berpergian atau baru pulang dari luar negeri maupun luar kota selama 14 hari terakhir? Yang pasti kita harus pastikan pasien datang dengan kondisi yang memang benar-benar sehat. Yang pasti untuk teman-teman yang memiliki keluhan gigi dan mulut ya, konsultasikan ke dokter gigi Anda. Apakah kasus Anda bersifat emergensi atau tidak? Jika tidak bersifat emergensi, tunda saja dulu dan lakukan perawatan di rumah. Nah, tapi jika memang emergensi dan harus ke dokter gigi, pastikan dokter gigi Anda, operator maupun staf yang ada di sana menggunakan APD yang lengkap ya, dan sterilisasi yang baik ya. Dan jika kasus Anda bukan bersifat emergensi, tetap ya harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sikat gigi 2-3 kali sehari, hindari makan makanan yang manis dulu jika memang ada makan, kumur ya, kemudian 30 menit setelahnya saya sarankan untuk sikat gigi ya. Sebaiknya kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut karena seperti yang saya bilang, sekarang kunjungan ke dokter gigi bukan opsi yang aman juga.